Selamat pendeta. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada malam hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2021. Baik, untuk memulaikan acara ibadah yang akan kita isi dengan pelajaran sekolah Sabat dan ada tambahan nanti di akhir. Bagian pertama itu pembahasan sekolah Sabat dan kemudian kita akan masuk nantinya ke bagian berdoa kita ya, di bagian kedua dari acara ibadah kita. Untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang Saudari Eti Sumanti untuk dapat memimpin dalam doa. Silakan Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pimpin, jaga lindungi kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kami pada malam hari ini kembali untuk datang memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulaikan akan acara ibadah kami pada malam ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua, agar apa yang kami pelajari dengan kebenaran firman ini Tuhan, bukan kami hanya menjadi pendengar, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Tuhan berikan kami kuasa, biarlah kami untuk dapat memberikan kebenaran ini kepada siapa saja yang Tuhan yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Biarlah kami semua sama-sama menantikan kedatangan pada kali yang kedua masuk dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, besertalah para pendeta rantung yang memberikan pekabaran ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan pendeta, agar apa yang dia bawakan kepada kami hanya berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, beserta lagi sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Eti. Terima kasih untuk doa bukanya. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita untuk kita baca ya. Untuk pertama-tama kita akan baca dan kemudian kita akan diskusikan. Jadi saya akan share dengan judul yang cukup menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Ini satu hal yang dapat menjadi satu fondasi dari mungkin bukan ceramah tapi untuk khotbah seri nubuatan yang akan kita mulaikan pada Sabat ini ya. Kita masih berbicara tentang berlagak seperti Allah ya. Dalam sepanjang minggu ini berlagak seperti Allah, dan pada hari Rabu ini kita berbicara tentang gerbang surga. Jadi seakan-akan kita memiliki ada usaha-usaha yang telah dibuat supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita lihat nanti, ternyata usaha-usaha ini justru memberikan kekacauan. Jadi ada hal-hal yang umat manusia pikir mereka lakukan agar mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka bisa tiba di kerajaan Allah. Tetapi yang terjadi sesungguhnya mereka tertipu dan tidak masuk ke dalam kerajaan tersebut, ya, tidak masuk ke dalam kerajaan tersebut. Jadi mari kita lihat apa yang pelajaran kita yang dapat kita lihat ya pada malam hari ini tentang gerbang surga yang tetapi ujung-ujungnya tidak menuju ke dalam kerajaan surga, ya, gerbang surga pelajaran kita. Mari kita baca ya. Dalam Yesaya 14, sebuah ejekan terhadap iblis, bintang timur yang telah jatuh atau Lucifer, ya, dengan kata lain dalam King James Version seperti kita sudah pelajari, putra fajar Yesaya 14 ayat 12 itu dicampur dengan ejekan terhadap raja Babel. Jadi berbicara tentang kejatuhan raja Babel dan juga pada saat yang bersamaan juga berbicara tentang kejatuhan daripada Lucifer. Mengapa ini menjadi sama antara apa kejatuhan raja Babel yang sombong dengan Lucifer yang sombong, kenapa seperti disamakan? Nah, kalau kita lihat, kalau kita membandingkan Wahyu 12 ayat 1 sampai 9 di mana naga dikenali sebagai iblis. Wahyu 12 ayat 9, dia mencoba menghancurkan seorang anak segera setelah anak itu baru dilahirkan. Dalam Wahyu 12 ayat 5, anak itu adalah Kristus. Namun sesungguhnya Raja Herodes yang mencoba membunuh Yesus sebagai seorang pada saat Yesus masih menjadi bayi, kalau kita lihat dari Matius pasal 2. Naga adalah iblis dan kekuasaan Roma yang diwakili oleh Herodes.
Karena iblis bekerja lewat agen manusia. Iblis tidak langsung mencoba untuk membunuh Yesus, tapi melalui agen manusia, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes yang berada di bawah kekuasaan apa? Roma. Ya, dia adalah boneka raja di Palestina saat itu, yang mana penguasa sesungguhnya adalah Romawi kuno. Ya, demikian juga iblis adalah kuasa yang berada di belakang Raja Babel dan Pangeran Tirus dalam Yesaya pasal 14. Mengapakah Babel kemudian merujuk kepada Roma? Ya, Babel itu yang kita lihat dari Yesaya itu Babel, lalu kemudian Yesus itu hendak dibunuh oleh Raja Herodes yang adalah raja boneka dari kekuasaan Roma. Nah, kalau kita lihat memang 1 Petrus 5 ayat 13 itu menyatakan bagaimana Rasul Petrus melihat bahwa dia berada di Roma, tetapi nama lain yang dia gunakan untuk tempat dia berada, yaitu kota Roma, itu adalah Babylon. Nah, ini yang kita lihat. 1 Petrus 5 ayat 13, Rasul Petrus berkata, menulis, "Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku." Saat itu Babylon ini refer atau merujuk kepada Roma. Dan kita lihat bagaimana itu adalah satu hal yang kita lihat bisa interchangeable, ya. Roma itu Babel, Babel itu juga Roma, ya, kita bisa lihat. Dan kita lihat dalam Wahyu 14 dan seterusnya, ya, bagaimana itu Roma itu melambangkan apa, ya? Melambangkan hawa nafsu, ya, memabukkan dengan kata lain, ya. Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya, Babel itu kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan di situ terus menerus, ya, berbicara tentang pada saat Wahyu Rasul Yohanes menulis tentang Babel, maka mereka yang mendengar atau pada saat itu dibacakan di jemaat-jemaat, maka mereka gambaran pertama yang ada dalam pikiran mereka tentang Babel itu yang memabukkan, ya, yang penuh dengan bagaikan pelacur dan kekejian di bumi, maka gambaran yang ada dalam pikiran mereka itu adalah bukan Babel yang ada di Irak. Kenapa? Karena sudah tidak ada saat itu. Babylon yang di Irak tidak ada, tapi gambaran mereka itu adalah apa yang telah dilakukan oleh Romawi kuno. Apa yang dilakukan Romawi kuno dan karena ini juga adalah nubuatan, apa yang akan dilakukan oleh Romawi keagamaan kemudian. Jadi kalau kita lihat nubuatan itu dapat diberikan kepada umat-umat Tuhan. Pada saat itu mereka memiliki langsung pandangan melihat Romawi kuno, dan pada saat yang bersamaan, pada saat nubuatan itu disebutkan tentang Babel yang merujuk kepada Romawi kuno, itu akan tiba menjelang kedatangan Yesus. Bagaimana karakteristik daripada Romawi kuno yang merupakan gambaran daripada Babel akan terulang kembali menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti kita lihat, ya. Jadi ini adalah nubuatan. Wahyu 8 ayat 2, 10 dan 21 katakan, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya, kota besar itu, satu kota, ya, Romawi kuno, kota Romawi yang ada di Italia saat itu, tapi kemudian pada akhir zaman itu melambangkan apa? Roma bukan lagi Romawi kuno, ya, kerajaan Romawi kuno, tetapi kerajaan Romawi yang menggabungkan keagamaan dan kuasa politik pada saat yang bersamaan, ya. Apa dikatakan tentang kejatuhan Romawi modern, boleh kita katakan saat ini, di mana dikatakan apa? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung-burung yang najis dan yang dibenci. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya, dan mereka akan berkata, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan dengan kata lain, cepat penghakiman tersebut. Dan ayat 21 katakan, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Sama pelajaran sahabat kita katakan, sama seperti Babel secara literal itu adalah Roma, dan Babel di kitab Wahyu juga sombong, penguasa lalim yang menindas umat Allah. Lihat khususnya Wahyu 17 ayat 6. Sebab ia telah mabuk oleh darah orang-orang kudus.
mereka memberontak kepada Allah. Sebuah ide yang tersirat dalam nama Babel itu sendiri. Dalam bahasa Babilonia, nama Babel adalah Bab Ili. Bab Ili itu berarti gerbang para dewa. Gerbang para dewa. Menandakan tempat masuk ke alam ilahi. Seakan-akan itulah Allah sedang berada, ya, gerbang menuju kepada Allah, ya, ke alam ilahi. Bandingkan dengan Kejadian 11, di mana orang membangun menara Babel, sehingga dengan kuasa mereka sendiri mereka dapat naik ke tingkat kekebalan ilahi agar bebas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Sudah dikatakan tidak akan ada lagi air bah, tidak ada lagi penghukuman melalui air bah, tapi mereka bilang nggak yakin dengan janji Allah tersebut. Mereka mau membangun menara Babel supaya mereka kalaupun mau dihakimi lagi, mereka pikir mereka akan selamat, tidak perlu masuk ke bahtera seperti Bahtera Nuh. Yang penting mereka sudah bangun menara yang tinggi, dan itu membebaskan mereka dari hukuman Allah dengan kata lain. Dan pelajaran sahabat kita lanjutkan. Ketika Yakub bangun dari mimpi di mana ia melihat sebuah tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dia berseru, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga. Perhatikan bahwa rumah Allah adalah gerbang surga yang dituliskan, yang dikatakan oleh Yakub, ya, pintu masuk ke alam ilahi. Yakub menamai tempat itu Betel. Betel yang memiliki arti Beit El. El itu artinya Allah, Beit artinya rumah. Jadi itu adalah rumah Allah. Jadi gerbang surga di Betel dan gerbang para dewa di Babel sangat bertolak belakang dalam menjangkau alam ilahi. Seakan-akan sama, seakan-akan tujuannya sama untuk masuk ke tempat kehadirat Allah. Tetapi yang satu dibuat oleh usaha manusia, yang satu adalah sesungguhnya, yang aslinya gerbang surga, gantinya gerbang para dewa. Tangga Yakub, pelajaran sahabat kita katakan, tangga Yakub berasal dari surga, diturunkan dari langit oleh Allah. Tetapi Babel dengan menaranya dan kuil-kuil zigurat dibangun oleh manusia dari bawah ke atas. Cara yang berbeda ini mewakili jalan keselamatan yang bertolak belakang. Yaitu yang pertama, keselamatan dari kasih karunia yang berasal dari Allah, atau lawannya, kontranya adalah usaha manusia. Gerbang surga atau gerbang para dewa. Kasih karunia atau usaha apa? Usaha manusia. Dan inilah agama yang benar. Semua agama yang benar harus berdasarkan model battle yang sederhana. Apa modelnya? Yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan oleh perbuatan kita. Efesus 2 ayat 5 sudah katakan ayat sebelumnya. Kita sudah mati. Kita mati. Tidak ada usaha yang kita sudah mati. Dan hanya kasih karunia Allah saja yang bangunkan kita. Tapi manusia seringkali pikir, wah, saya ingin masuk ke gerbang para dewa. Maka yang saya buat, saya harus bikin ini, saya harus bikin itu, saya harus bikin ini dan bikin itu. Tapi tidak. Keselamatan kita yang sudah mati hanya bisa terjadi apabila kita menerima kasih karunia yang berasal dari Allah. Setelah kasih karunia itu kita terima, baru kita mengucapkan syukur. Kita apa? Ingin melakukan apa yang Yesus lakukan, ingin mengikuti apa yang Yesus katakan. Itu setelah kasih karunia. Penurutan itu setelah kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Jadi semua agama yang benar, pelajaran sahabat katakan, berdasarkan model battle yang sederhana. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan semua agama palsu, termasuk legalisme dan sekularisme, didasari pada model kesombongan Babel. Kita melihat ada beda antara battle dan Babel. Ya, gerbang surga dan gerbang para dewa. Kasih karunia, usaha apa? Manusia. Agama yang benar dan agama yang apa? Palsu. Dan untuk melihat perbedaan dari kedua pendekatan, lihat perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yang satu merasa bahwa dia sudah cukup hebat karena dia melakukan tugas-tugas keagamaannya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sedangkan pemungut cukai dengan apa? Menangis, ya. Dia menyadari dosa-dosanya dan dia ingin supaya hanya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dapat menyelamatkan dia. Itulah model battle dan bukannya model Babel.
Walaupun telah melewati beberapa tahun bertapa di sebuah pertapaan Zen, penulis lagu Kanada yang bernama Leonard Cohen menjelaskan kepada orang yang mewawancarainya, ya. Dan apa yang dia katakan, walaupun dia sudah bertapa, dia katakan apa? Saya tidak selamat. Dalam konteks pelajaran hari ini, apakah masalahnya? Apakah yang ia perlu ketahui tentang keselamatan? Kenapa dia katakan saya tidak selamat? Karena dia cara dia mencari keselamatan itu salah. Keselamatan itu bukan dari saya, bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Ya, baik, mari kita lihat tentang Babel secara lebih spesifik. Ya, Babel, gerbang para dewa. Kita sudah melihat bahwa gerbang para dewa ini akhirnya adalah kehancuran. Wahyu 18 ayat 1 katakan, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Untuk mempelajari Babel, kita harus pergi ke permulaan daripada Babel itu muncul. Ya, Saudara Ketua Jemaat Vista Rituan sudah berbicara waktu lalu tentang kejadian pasal 11. Ya. Dan memang kalau kita ingin mempelajari tentang Babel, maka kita harus kembali kepada permulaannya. Ya, Kejadian 11 sampai ayat 6 berbicara tentang ada kata permulaan di situ. Dan Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Jadi sejak semula ada usaha-usaha mereka. Mereka ini siapa? Umat manusia. Ya. Ada usaha-usaha mereka yang dimulaikan di kejadian. Permulaannya itu kejadian 11 ini. Ya. Mulai dari sekarang. Jadi ada permulaan usaha mereka sampai akhirnya Wahyu 18 sampai menyatakan bahwa usaha-usaha manusia ini akhirnya apa? Akan dihempaskan, dilempar dengan keras ke bawah. Tidak akan ditemukan lagi. Jadi ada permulaan usaha mereka, ya, yang mereka sudah rencanakan, dan kalau tidak dikacau balaukan oleh Tuhan, maka apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, apa yang mereka telah lakukan? Mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang orang-orang itu lakukan. Usaha Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 menarik. Fokus kita ada 3 poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 katakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik supaya keras. Supaya kalau tidak dibakar baik-baik itu kalau hujan panas, maka batu bata itu cuma langsung hilang habis begitu dengan kata lain, lentur tidak kuat dengan kata lain. Jadi mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik supaya dia kuat dengan kata lain, ya. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mari kita lihat 3 poin ini, ya. Jadi usaha Babel itu, yang pertama adalah untuk berpisah dari Allah. Untuk berpisah dari Allah. Dan kita lihat dari ayat yang kedua, ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa ini mereka berangkat ke sebelah timur ini berpisah dari Allah? Ini kenapa? Ini bahasa yang memang sangat signifikan di dalam perjanjian lama. Pada saat orang-orang move eastward, bergerak ke timur, berpindah ke sebelah timur, maka itu adalah negative movement, perpindahan yang negatif, ya. Perpindahan negatif pada saat mereka berpindah ke sebelah timur. Itu bukan soal timurnya, ya, tapi ya yang kita lihat, ya, karena pusat saat itu ada di barat. Taman Eden itu pusatnya ada di barat, tapi pada umumnya orang-orang yang hendak berpisah dari yang di barat itu mereka pergi ke timur. Ini bukan berbicara tentang Uni Timur, Uni Barat atau Amerika Timur, Amerika Barat, tidak, ya. Bukan bicara tentang itu. Tapi mari kita lihat ayat-ayatnya. Kejadian 4 ayat 16, apa yang terjadi dengan Kain? Lalu Kain, Kejadian 4 ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan ada di situ. Kalau dia mau selamat, dia dekat-dekat dengan Tuhan, ya. Tapi dia pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jauh-jauh. Jadi berpisah dari Allah.
si Kainnya ini, ya. Dia perginya kemana? Sebelah timur. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot berpisah, ya, dan dengan Abram, dia berpisah dengan Abram. Apa yang Lot lakukan? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Kejadian 13 ayat 11. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka, Lot dan Abram apa? Berpisah. Lot pergi ke sebelah timur. Kenapa? Karena di sebelah timur itulah kemudian akhirnya dia masuk ke dalam kota apa, ya? Sodom dan Gomora yang berdekatan, ya. Jadi pada saat dia berpisah, itu perpisahan yang negatif. Negatif movement, seperti Kain. Dan demikian juga dengan Abraham, ya. Abraham dikatakan dalam Kejadian 25:6, tetapi kepada anak-anaknya, anak-anak Abraham yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, untuk meninggalkan Ishak anaknya. Lalu kemana perginya anak-anak daripada gundik Abraham ini? Pergilah mereka ke sebelah timur, ke tanah apa? Ke tanah timur. Jadi pada saat kita lihat Alkitab berbicara perpindahan kelompok atau seseorang dari satu tempat ke sebelah timur, pada umumnya itu perpindahan itu adalah mereka berpisah dari tempat berkat atau dari hadapan apa? Dari hadapan Allah. Dan pada saat mereka berpisah ke tempat timur, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak mengenakkan seperti yang terjadi kepada Lot dan keluarganya. Jadi ini yang pertama, usaha Babel adalah kita bisa lihat usaha yang selalu ingin berpisah dari Allah. Usaha yang ingin berpisah dari Allah. Yang kedua, usaha untuk berpisah dari Allah itu menyebabkan mereka berusaha sendiri. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Nah, kalau kita lihat karakteristik batu bata itu ada 3, ya. Pertama, itu tidak alami, artifisial dibuat. Itu buatan manusia. Dan kita bisa lihat itu tidak unik. Kenapa? Kalau batu yang alamiah itu ya tidak ada yang seragam. Tapi batu bata ini dibuat apa? Identik, seragam. Jadi kalau satu hancur ya ada penggantinya, semua sama. Ya, jadi semua sepertinya uniformity, dibangun uniformity. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa batu bata dibandingkan dengan batu yang alami, maka kualitasnya itu rendah, gampang hancur. Ya. Jadi usaha-usaha manusia seakan-akan mereka memiliki teknologi. Wah, hebat sekali mereka bisa membuat, ya, sesuatu yang bukan yang alami, bukan yang ada di alam, bukan yang karena yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi kita buat sendiri karena ini teknologi yang kita buat. Tanpa kita sadari bahwa itulah kualitasnya yang apa, ya? Kualitas yang rendah. Mungkin harganya bahkan lebih murah daripada kalau batu yang kita buat untuk rumah, ya, tapi kuat, ya. Seperti pelajaran sahabat lalu, ya. Bagaimana orang yang si pintar mendirikan rumah di mana, ya? Di batu yang alami, kuat, kualitas yang tinggi. Tapi batu bata itu ya campuran antara apa, ya? Tanah liat dengan apa, ya? Yang terjadi adalah tanah liat, itu mereka kasih basah, lalu mereka taruh apa, straw, ya, rumput-rumputan atau apa gitu, lalu mereka bentuk, mereka cetak begitu, lalu mereka bakar. Tetapi tetap kualitasnya itu tidak sebagus, tidak seperti batu penjuru atau batu yang alami. Tidak heran 1 Petrus 2, 4-5 memberikan amaran. Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Datang kepada Yesus, batu yang hidup itu. Yang dibuang, Yesus itu dibuang oleh manusia karena dianggap banyak atau apa, ya. Orang Manado bilang PC, banyak. Nah, kita lihat ini yang kita bisa buat sendiri, itu yang hebat. Yang kita bisa lihat daripada batu Yesus Kristus yang tidak dapat mungkin kita lihat dengan kata lain, ya. Dialah batu hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup itu batu alami, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kenapa kita bisa menjadi batu hidup? Bukan karena kita membuat batu-batu bata. Tetapi pada saat kita itu dipergunakan sebagai batu hidup, itu dalam arti Yesus Kristus itulah. Sehingga Rasul Paulus bisa juga berkata, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pada saat kita bersatu dengan Yesus, maka kita menjadi batu hidup. Kenapa? Karena bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Jadi jangan menjadi batu bata, jangan berusaha sendiri. Tapi yang dapat kita lakukan, kita menerima Roh Kudus, menerima Yesus Kristus untuk menghidupkan dalam kehidupan kita, kehidupan yang sesungguhnya. Inilah usaha Babel yang sia-sia ya, dengan kualitasnya yang rendah ya, yang kita bisa lihat. Dan yang ketiga, yang terakhir dan juga merupakan bagian dari pelajaran kita ya, berlagak seperti Allah. Manusia di Babel ya, di lembah Sinar waktu itu ya, katakan dalam Kejadian 11 ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tidak ada salahnya mendirikan kota. Banyak umat-umat Tuhan yang mendirikan kota, tempat itu tidak masalah. Tetapi masalahnya apa di sini? Abraham diberikan kesempatan, pergi ke tanah yang aku akan berikan kepadamu. Jadi ada tempat di mana Abraham akan bangun. Tetapi yang menjadi masalah di sini bukanlah untuk mendirikan sebuah kota, tetapi marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Masalahnya itu apa? Jangan kita mencari nama. Jangan cari-cari nama, jangan cari apa ya, ketenaran atau kuasa, power dan lain sebagainya bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita. Membuat nama bagi kita itu bukan urusan saya, tetapi itu adalah urusan Allah. Itu adalah urusan Allah. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 berkata, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ini adalah apa yang Allah katakan kepada Abraham, ya. Ini Allah katakan, Allah berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Jadi nama itu bukan kita yang harus usahakan, Allah yang akan berikan. Allah yang akan berikan. Jadi jangan saya pikir, oh saya harus buat nama. Ini nama gereja Vistak ini harus diasosiasikan dengan pendeta Stephen Rantung. Jadi kalau nanti suatu waktu gereja ini sudah punya gereja sendiri, mesti ada namanya pendeta Rantung di situ. Artinya dengan kata lain, itu bukan urusan saya. Ya. Itu ada urusan siapa ya? Urusan Tuhan. Aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa? Kenapa manusia berusaha selalu untuk mencari nama? Siapa kita? Saya adalah pemimpin ini, saya ketua ini, saya presiden ini dan presiden itu. Kenapa? Kalau kita punya nama, seringkali itu menjadi satu tawaran setan ya. Seperti dia katakan kepada Hawa, kamu akan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang baik dan salah. Tetapi seringkali pada saat kita mendapatkan nama, tenar dan lain sebagainya, maka kita dapat berlagak seperti Allah. Apa yang dapat kita lakukan ya? Kita seakan-akan gampang sepertinya diangkat karena kita bisa membagi-bagikan, misalnya kita kaya misalnya ya. Nama, kita memiliki nama karena kita seakan-akan menjadi sinterklas, bagi-bagi berkat, memberkati orang lain, orang puja-puji. Wah, makanya suka sekali kalau kita bisa mempunyai nama, bisa dapat menjadi apa? Sinterklas, bagi-bagi, sepertinya membagi-bagi berkat ke orang lain. Atau kita mempunyai kuasa untuk apa? Menghukum orang apabila mereka bersalah. Karena kita yang berada di atas, karena kita mungkin panglimanya atau presiden, gampang mau kutuk orang. Kita memiliki kuasa, power yang dapat kita gunakan untuk apa? Untuk menghadiahkan, memberikan hadiah kepada orang yang menyanjung kita atau menghukum orang yang melawan kita. Tetapi untuk hadiah dan hukuman itu Tuhan katakan apa? Aku yang akan buat. Pada saat kita dalam posisi kita, dengan nama yang kita miliki, kita gunakan seakan-akan membagi-bagikan berkat karena itu berasal dari kita, atau menghukum orang karena itu berasal dari kita, maka kita berlagak seperti Allah. Maka kita seperti usaha Babel, mencari nama bagi diri kita sendiri. Dan segala usaha-usaha manusia untuk mencari nama bagi diri kita sendiri, usaha-usaha saya supaya saya terkenal, supaya saya dapat begini dan itu, dapat posisi ini, dapat kaya begini dan lain, supaya saya dapat menghadiahkan atau memberkati ataupun mengutuk orang, maka apabila itu saya lakukan,
maka saya bukan hanya berlagak seperti Allah, tetapi akan terjadi adalah Tuhan yang akan merendahkan kita. Wahyu tadi kita sudah baca bagaimana Babel itu dikatakan apa? Dicampakkan, dan tidak akan ada lagi. Coba kita lihat. Kejadian 11 ayat 4 katakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, ingin naik ke atas. Marilah kita cari nama. Kan pada saat kita berada di atas punya nama, maka kita bisa apa? Bisa jadi memberkati orang atau mengutuk orang, ya. Itu yang mereka ingin lakukan, puncak, mereka ingin naik. Dan pelajaran sekolah sahabat kita juga berbicara bagaimana Lucifer itu, katakan kita sudah baca, kita sudah pelajari tadi malam, ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang di Babel bangun menara untuk sampai kepada kehadirat Tuhan. Lucifer ingin menyamai Tuhan dengan naik mengatasi apa? Naik ke langit. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah sampai ke atas. Mereka mau naik ke atas, mereka tidak sampai ke atas. Kenapa? Tuhan yang turun, saudara-saudara. Tuhan yang turun. Kejadian 11, saya bukan kejadian 12 nih, ya. Tapi kejadian 11 ayat 5, 7 dan 9. Kejadian 11 kata apa yang terjadi kepada orang-orang di Menara Babel, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 7 Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, Babili, the gate of gods, ya, gerbang para dewa. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Coba lihat, mereka pikir mereka akan masuk ke kerajaan, ke hadirat ilahi. Mereka pikir mereka masuk the gates of gods, gerbang para dewa. Mereka mau masuk gerbang para dewa, tetapi hasilnya apa? Kacau balau. Babel menjadi balal, Babili menjadi balal, kacau balau. Jadi hasil usaha manusia yang mencoba untuk berlagak seperti Allah. Usaha-usaha Babel yang mencoba untuk menyaingi Allah. Ujung-ujungnya hanyalah kekacauan. Ujung-ujungnya hanyalah kekacauan. Ada banyak usaha-usaha yang mungkin kita secara pribadi lakukan untuk mencari nama bagi diri kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah kekacauan. Ada usaha-usaha agama. Ada usaha-usaha agama yang menawarkan mereka sebagai the gate of gods, ya, yang menggantikan tugas intermediari ataupun tugas Yesus di dalam membawa kita kepada Tuhan. Tapi mereka katakan, oh, gantinya datang kepada Yesus, datang kepada saya. Datang kepada para pemimpin agama. Mereka lah wakil Allah, dan mereka lah yang akan membawa kita memasuki apa? Memasuki the gates of God, ya, gerbang para dewa. Ujung-ujungnya kekacauan. Marilah kita masuk ke dalam kerajaan surga bukan dengan usaha-usaha kita, bukan dengan nama yang kita buat, bukan dengan nama ataupun hal-hal yang kita pikir kita dapat bawa orang melalui kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mari kita masuk ke dalam kerajaan surga hanya dengan menerima kasih karunia Kristus, menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan apabila itu yang kita lakukan, bukan usaha kita, bukan usaha manusia kita, tapi atas apa yang Tuhan buat bagi kita, hasilnya bukanlah kekacauan, hasilnya adalah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya berdoa kiranya kita semua dapat menerima kasih karunia Kristus, bukan atas usaha-usaha kita keselamatan tersebut. Hanyalah kasih karunia Kristus, dan dengan demikian kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan yang dapat kita diskusikan. Jika ada, silakan. Ada Om Rain yang akan membantu saya menjawab juga. Atau saudara-saudari lainnya. Ada kira-kira Ketua Ridwan, ada yang mau ditambahkan? Ada Ketua Lalaki,
Ketua Tilaar, dan juga ada Pendeta Da Costa. Ada kira-kira hal-hal yang ingin ditambahkan? Saya belum melihat tangan-tangan dari mereka yang ada di Zoom ya. Bagaimana yang di live stream, Dek? Apa ada? Belum ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta. Ya, gimana? Tolong diulang tadi, saya punya sound agak hilang, Dek. Belum ada tambahan atau Okay. pertanyaan dari live stream. Oke. Baik, saudara sekalian, jika belum ada tambahan ataupun pertanyaan lagi, saya belum lihat lagi, mungkin belum ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu doa kita, doa bersama kita pada saat ini. Silakan, ada kira-kira yang ingin dibawakan dalam doa? Saya tahu Tante Nona Rumambi juga sering beribadah bersama-sama dengan kita ya, Om Ren ya. Saya ingin mendoakan Tante Nona ya. Tante Nona secara khusus, terima kasih Tante yang sudah selalu bergabung dengan kita. Ya, saya akan doakan khusus untuk Tante Nona pada malam hari ini. Ada lagi saudara lainnya? Silakan. Ya, silakan Ibu Laloan, silakan. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Tolong doakan pada hari ini Victor Walean akan pulang ke Indonesia. Oh, oke. Jadi sudah diatur semua tiket, semuanya. Ya, semoga semua lancar Pak Pendeta, soalnya dia juga sudah overstay, jadi ya. Ya, pokoknya doakan supaya. Ini dari mana dia akan terbangnya nanti? Dari Bangkok. Dari Bangkok dari ke Indonesia, mau pulang. Iya, pulang dari mana? Terbang dia dari pulang dari Bangkok. Bangkok ya. Dia terbang dari Bangkok ya. Udah ada pesawat. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Baik, jika belum ada yang melalui live stream, ada yang dari yang melalui Zoom, ada yang dari live stream, Dek? Silent request, yang ada permintaan silent request sama seperti kemarin, Pendeta. Lalu dari Ibu Yeni Poluan katanya terima kasih atas karena bisa mengikuti acara dan selalu tolong tetap doakan saya katanya. Oh, oke. Lalu Tante dari Yeni masih di Colorado ya. Dari Ibu Pendeta Paruntu tetap ada silent request juga dan tolong tetap doakan Ibu Yeni Ransun yang masih sakit. Iya, oke. Lalu dari Ibu Erna katanya tolong doakan adiknya yang bernama Joni, dia kena COVID juga katanya Pendeta. Oh, oke. Dan dari keluarga Teron, Hendrik Teron katanya kami tetap merindukan untuk didoakan. Oke, ya saya akan doakan. Tante Al, ada mungkin kesaksian jika ada berita-berita yang Tante Al tahu yang boleh kita doakan? Jika ada. Baru dengar berita-berita masih belum ada yang simpang kepastian siur. ya? Oh, Sudah sampai di Facebook itu berita yang belum ada. Ini Ibu Nita, ya. Kalau mau dengar tunggu keputusan kata dari mana, ada hakim kata yang mau supaya mau cabut kah bagaimana enggak tahu. Oke, tapi belum. Soalnya ada yang telepon saya, tentang keadaan Ibu Nita, tapi saya pikir saya belum mau umumkan atau apa yang pasti kalau belum ada kepastian ya. Jadi ya kita terus doakan ya. Belum ada kepastian. Doakan. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya yang dapat kita bawakan dalam doa? Pendeta, boleh tolong doakan Pendeta HSP Silitonga. Dia ada masuk rumah sakit kemarin karena hipertensi. Sekarang tadi pagi di Indonesia dites lagi tensinya udah 130/180, tapi masih dalam perawatan. Jadi tolong doakan agar cepat sembuh. Oke. Ya. Baik.
Jadi kita ya, jika ada lainnya yang ya, ada lagi yang lainnya yang dapat saya bawakan dalam doa. Ini dari Fisdak Chat, katanya Tante Susana Owen ulang tahun hari ini, Pendeta. Oh, oke. Selamat ulang tahun Owen. Ya, ya, kita akan doakan. Ya. Oh, dan Rala tadi yang kena COVID bukan adiknya Ibu Erna, tapi anak dari adiknya. Oh, anak dari Bapak Joni Kawan ya. Iya. Oh, oke. Oh, jadi bukan Bapak Joninya. Oh, oke. Kalau kita bisa tahu namanya nanti untuk kita doakan. Tapi anyway, saya akan doakan saja secara general anaknya. Saya belum tahu namanya ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kembali kami dapat mempelajari asal-usul daripada Babel dan usaha-usaha Babel yang mencoba untuk berlagak seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami semua, agar kami dapat melihat usaha-usaha yang tidak akan pernah berhasil, yang akan hanya memberikan kekacauan dan membawa kami bukannya masuk ke dalam kerajaan, bukannya berada bersama-sama dengan Engkau, tapi menjadi umat manusia yang akan dicampakkan oleh karena hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan, yang hanya merupakan prerogatif, hanya hal-hal yang hanya Engkau dapat lakukan. Biarlah itu dapat menjadi satu pelajaran Tuhan, agar kami tidak melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mempelajari hal tersebut. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kami semua, agar kami tidak memiliki kesombongan berlagak seperti Allah untuk mencari nama bagi diri kami sendiri. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu juga dengan membawakan permohonan-permohonan kami. Permohonan kami Tuhan pertama-tama adalah Kau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, mengampuni segala ketinggian hati yang mungkin sekali dapat hinggap dalam kehidupan kami, membawa kami untuk selalu demi percaya saat ini juga Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Pada malam hari ini Tuhan, waktu Amerika, kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami bersyukur atas umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama, yang dari Seattle, yang dari California, yang dari New Jersey. Kami ingin bersyukur Tuhan karena kesempatan indah untuk beribadah. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Tante Nona Rumambi Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai Tante Nona dalam kehidupannya, dalam segala usaha-usaha yang dia tetap dapat lakukan saat ini di Washington State. Tuhan akan selalu memberkati Tante. Dan pengharapan untuk kembali bertemu dengan Om satu waktu pada saat tanda dibunyikan, itu akan selalu bergelora, akan selalu menjadi bagian dari Tante dan keluarga Rumambi Tuhan. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan dari surga akan menjadi bagian Tante Nona. Kami juga bersyukur karena pada hari ini kami dapat bersuka cita bersama-sama dengan keluarga Lim, keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Susan oleh sebab Owen yang Tuhan sudah tambahkan usianya pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati keluarga ini, khususnya memberkati Owen. Sehingga dalam segala perjalanan kehidupannya, dia tetap memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap disertai dengan kuasa dan penyertaan surga. Sehingga dia akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang telah menerima Engkau dan tetap bertahan bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih karunia Engkau sudah berikan kepada Owen. Pertambahkanlah segala berkat yang dapat Tuhan berikan kepadanya. Berkat-berkat hikmat akal budi dari surga akan terus menjadi bagian Owen. Kami juga berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan doa silent request dari umat-umat Tuhan yang selalu datang beribadah kepada kami. Kami ingin berdoa bagi silent request Ibu Pendeta Paruntu yang selalu mendoakan bukan hanya keluarganya seperti yang dalam keadaan sakit di Indonesia seperti Saudari Yeni Ransun, tapi kami berdoa kiranya terus penyertaan damai surga akan selalu menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu. Kami juga berdoa bagi silent request dari Om Yan dan Tante Sin, kiranya dengan apa yang dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka,
mereka dapat menjadi saluran berkat surga untuk dapat membawa keluarga mereka, keluarga daripada Om Yan dan Tante Sin untuk lebih dekat, anak-anak dan cucu yang lebih dekat, sehingga mereka selalu memiliki kemenangan dan kemenangan iman dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa bagi silent request dari Saudara Hendrik Teron Mama Nua yang ada di Colorado, keluarganya Tuhan. Biarlah segala permohonan yang mereka ingin bawakan kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Rancangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kemurahan surga akan menjadi bahagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Marta Lam yang selalu mendoakan Bapak Asang dan juga anak-anak yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Kiranya mereka tetap setia. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Marta. Tuhan, kiranya dengan selalu dekat dengan Tuhan, ini akan menjadi satu sukacita yang besar bagi ibu ini. Kami juga datang Tuhan membawakan Ibu Yeni Poluan yang masih dalam proses rehabilitasi ataupun kesembuhan dari penyakitnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menjamah Tante Yeni Tuhan, sehingga kekuatan yang Engkau berikan akan selalu menjadi bahagian dari Tante Yeni. Dia tetap merasa bahwa penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu menjadi bahagiannya. Hal yang sama hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari kekasih kami, saudari Christine Rotin Sulu, yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Tuhan jamahlah dia. Biarlah kekuatan surga, damai surga akan menyertai Christine. Dan dengan segala obat-obatan atau tindakan-tindakan medis yang dapat dilakukan bagi Christine, dia dapat memiliki satu kesehatan yang lebih baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau dapat memberikan kesehatan tersebut, dapat memberikan kesembuhan tersebut yang akan membawakan sukacita bagi keluarga Rotin Sulu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Kami juga berdoa bagi Ibu Erna yang selalu mendoakan keluarganya di Indonesia, bagi Saudara Joni, lalu kami selalu doakan, kami berdoa kiranya dia dapat Tuhan dekatkan dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak daripada Saudara Joni Kaawan yang terkena COVID pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau akan memberikan kekuatan kesembuhan kepada anak daripada Saudara Joni. Bagi mereka yang sakit lainnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi Pendeta Sarmun Kartagi, dan khususnya pada malam hari ini kami ingin membawakan Pendeta HSP Silitonga Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan kepadanya, sehingga dengan kesembuhan yang beliau miliki, dia akan terus menjadi saksi Tuhan, membawakan pekabaran Tuhan kepada siapa saja. Dan penyertaan surga itu dan kesembuhan dari surga ini akan menjadi bagian beliau, menjadi sukacita, bukan hanya bagi keluarga besar Silitonga, tetapi bagi semua umat-umat Tuhan yang selalu mendapatkan berkat dari pekabaran firman Tuhan yang dia bawakan. Hamba-Mu juga ingin terus mendoakan keluarga-keluarga yang mendoakan keluarga mereka, bagi keluarga Soputan yang mendoakan keluarga besar Soputan di Indonesia. Kiranya kekuatan surga menjadi bagian mereka, juga menjadi bagian khususnya Saudari Lucy yang dalam masalah-masalah kesehatan yang jika dia miliki Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna dari surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga besar Sumanti, bukan hanya bagi Om Fritz dan Tante Kathleen di Seattle dengan permohonan mereka, tapi keluarga besar juga Sumanti yang selalu didoakan oleh Eti yang ada di Indonesia. Tuhan, sertailah mereka. Biarlah penyertaan surga ini akan selalu menjadi kekuatan yang besar bagi mereka. Hamba-Mu juga ingin membawakan Ibu Shana Laloan Tuhan ke dalam tangan kasih surga. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Laloan. Dia selalu membawakan saudara-saudaranya dalam doa. Saat ini dia ingin secara khusus membawakan Saudara Victor Walian yang akan terbang dari Bangkok ke Indonesia. Dalam penerbangan tersebut Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai sehingga dapat tiba dengan selamat. Kami juga ingin terus berdoa bersama dengan Ibu Shana Laloan bagi Saudara Carlo Pakasi dan saudara-saudari lainnya. Pada saat ini juga terus kami berdoa bagi Saudara Daniel Sitanggang. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Heri Gamis. Kami ingin berdoa bagi Bapak Yori Kumendong dan saudara-saudari kami lainnya. Tuhan, kiranya penyertaan surga menyertai mereka. Dan secara khusus pada malam hari ini, hamba-Mu ingin berdoa bagi dua anak muda kami Tuhan di Jemaat Vista. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Julia Asa, dalam masa mudanya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang Julia lakukan. Masa depan yang Tuhan sudah tetapkan baginya, kiranya itu semua berlangsung. Dan hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga akan selalu membawa Julia lebih dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Kiranya kasih setiamu akan selalu mengiringi perjalanan kehidupan Julia di masa mudanya.
Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Melinda Walanda dalam kehidupan masa mudanya, dalam pekerjaan yang Mel lakukan setiap hari, dalam segala sesuatu yang dia lakukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk membawa berkat kepada orang-orang yang ingin mengenal Engkau lebih dekat. Kiranya Mel dapat Engkau gunakan, Tuhan. Gunakanlah dia sebagai saluran berkat surga, sehingga nama-Mu saja dapat dimuliakan melalui lagu-lagu pujian yang dapat Mel lakukan, dan pengaruh-pengaruh positif yang dapat Mel lakukan untuk membawa orang untuk semakin dekat kepadamu. Sertailah Mel, berikanlah selalu kekuatan kerohanian kepadanya. Biarlah di masa mudanya itu, Roh Kudus akan selalu menguasai hati dan kehidupan Mel, sehingga dia selalu berjalan sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, sempurnakanlah doa kami Tuhan. Dan jika ada yang hamba tidak sempat sebutkan, biarlah penyertaan, biar Engkau akan mendengarkan semua umat-umat Tuhan yang akan membawakan pada saat ini permohonan-permohonan yang hamba tidak sempat bawakan. Dan kiranya kami semua akan selalu bersuka cita di dalam Engkau. Hidup bersama-sama dengan Engkau. Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki kekuatan pada saat kami berjalan dari saat ini hingga masuk ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih tuh saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream atau Fisdak Live. Sampai bertemu lagi besok malam di waktu yang sama. Tuhan memberkati. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ya, ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.